Sohibul Bait yang dalam kesempatan ini akan disampaikan langsung oleh Habibana Quraish bin Qasim Baharun. Kepadanya kami haturkan. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita harapkan barakah ilmu dan doanya para habaib kita, para masyayikh kita, dan para ulama-ulama kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, wabil khusus Fadilatul Mukarram Al-Habib Miqdad bin Qasim Baharun selaku orang tua dan kakak kandung kami. Mudah-mudahan seluruh habaib dan ulama kita senantiasa akan dipanjangkan usianya oleh Allah, diberikan keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya, dan senantiasa dijadikan sebagai lentera untuk membimbing kita ke jalan Allah. Yang sama-sama kita hormati aparat pemerintahan baik Kabupaten Kuningan dan Cirebon, yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Kapolres Kuningan, Bapak Dandim Kuningan, dan Bapak Kapolres Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Kami berdiri mewakili keluarga besar Al-Habib Al-Marhum As-Sayyid Qasim bin Ahmad Baharun dalam rangka Maulid Akbar dan haul beliau yang ke-13. Tidak ada ungkapan yang lebih pantas untuk kami ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah atas diberikannya kami kesempatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kami, walaupun hanya dengan cara berusaha untuk mendoakan dengan kebaikan. Mudah-mudahan almarhum Al-Habib Qasim Baharun akan diampuni oleh Allah seluruh dosanya, akan diangkat derajatnya, akan dipertemukan dengan kakeknya Nabi besar Muhammad SAW, dan akan diberkahi seluruh keluarga, anak, murid, dan pecinta-pecintanya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang hadir atas perhatiannya dan ketulusannya menghadiri acara yang insya Allah akan membawa barakah kepada kita semua. Walaupun kami sadar akan banyak kekurangan dan pasti, namun inilah kemampuan kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami. Selebihnya, maka kami mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan dalam acara ini. Setiap manusia mempunyai dua pintu sorga. Pintu pertama adalah ayahnya dan pintu kedua adalah ibunya. Kami putra-putri Al-Habib Qasim Baharun hanya memiliki satu pintu sekarang, yaitu ibunda kami, Asy-Syarifah Al-Haddad. Dengan ini kami mohon dengan kerendahan hati dan setulus-tulusnya agar Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga
akan Allah selalu menjaga dan memanjangkan usia ibunda kami, sehingga kami memiliki peluang dan kesempatan lebih besar untuk bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, dan ini adalah sangat penting sekali, terciptanya, terlaksananya acara ini semata-mata karena kerja keras dari seluruh panitia, seluruh koordinator yang sangat amat luar biasa. Siang hari, siang malam dalam beberapa hari ini bekerja keras tanpa lelah. Tidak ada yang bisa saya balaskan kepada beliau-beliau para panitia keseluruhannya selain ucapan jazakumullah ahsanal jaza. Dan terima kasih yang tidak terhingga juga kami haturkan kepada seluruh donatur, partisipan, baik itu dana, tenaga, pikiran, perhatian, fasilitas, yang lagi-lagi tidak kami mampu untuk sebutkan satu persatu saking banyaknya yang berpartisipasi dalam hal ini. Hanya Allah yang tahu, dan hanya kepada Allah kami memohon balasan kebaikan kepada beliau-beliau kesemuanya. Mudah-mudahan acara ini akan mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola dan kedua orang tua sebagai fungsi pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang masih memiliki kedua orang tua, pastikan surga kita ada pada keduanya. Bagi yang memiliki orang tua hanya satu saja, karena yang satunya telah dipanggil oleh Allah, pergunakan kebaikan ini dengan sebenar-benarnya, agar kita tidak menyesal ketika kita telah ditinggal oleh keduanya. Dan kepada mereka yang sama sekali tidak lagi memiliki kedua orang tua karena telah dipanggil oleh Allah, banyak-banyaklah mendoakan mereka, bersedekah untuk mereka, membaca Al-Quran kepada mereka, untuk mereka, dan menziarahi kuburannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih teriring doa dari seluruh keluarga, putra, putri, dan segenap keluarga besar Al-Habib Qasim Baharun. Terima kasih yang tidak terhingga, dan doa jazakumullah khairan katsira. Sebagai penutup, kami mohon dengan keikhlasan hati satu kali membacakan Fatihah khusus kepada almarhum Al-Habib Qasim Baharun. Mudah-mudahan beliau berkenan pada hari ini dan dimuliakan oleh Allah dengan berkat hadirin kesemuanya. Ala hadhihi niyya wa kullu niyya salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, untuk acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus dari Jakarta. Dengan penuh ta'zim kepada beliau kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, saya tes dulu apakah ini sombok bagus. Tes. Cakep beng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أنفذ في بريته أحكامه وقدر على الأنام حمامه وأنزل على النبي المخصوص بالكرامة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مفتاح باب رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحيينا بها على الإسلام والسنة آمين، وتميتنا بها على الإيمان والتوبة، وتورثنا بها على الموت بحسن الخاتمة، وعلى آله وصحبه الذين يبتغون فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. اللهم حببنا إلى حبيبك سيدنا محمد شفيع الأمة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. Hadirin para habaib sadah alawiyin, cucunya Rasulullah, para alim ulama pewaris Rasulullah, hadirin hadirat umatnya Rasulullah. Yang pertama, siapa ini? Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun yang baru saja tadi menyampaikan sedikit, saya salah, yang Al-Habib Qasim Al-Habib Quraish bin Ahmad bin Qasim Baharun yang baru saja tadi menyampaikan bahwa betapa sedihnya beliau, hatinya terkenang almarhum ila rahmatil hayyil qayyum. Beliau mengingatkan kita hadis baginda Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi: walidaka jannatuka wa naruk, jannatuka in kunta barran bihima wa naruk in aqaqtahuma wa jahazta fadlahuma. Mudah-mudahan beliau mendapat keberkahan dari almarhum, murid-muridnya, ilmunya membawa manfaat dunia dan akhirat. Santri-santrinya selalu semakin tambah, dan juga mudah-mudahan ini ma'hadnya menjadi saksi baik di hadapan baginda Nabi kita Muhammad di hari kiamat. Itu juga Al-Habib Miqdad bin Qasim bin Ahmad, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Baharun, Al-Habib Hasan bin Hussein Al-Jufri. Dia adalah yang merayu saya datang ke Condet bawa durian montong. Anak katakan mahruna ghalin liman yakhtubuna. Siapa yang mau lamar saya, maharnya sungguh sangat amat mahal sekali, selain durian montong dan yang satu lagi ayam Bangkok. Semuanya saya terima. Itu juga Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas, Hasan Al-Jufri dan Hasan Al-Attas, dua-duanya kembar perasaan. Naibul fa'il wal fa'il. Dia dua-duanya sekarang menjadi ketua Robitoh di Jawa Barat. Harap dicatat. Siapa yang ngaku-ngaku Habib palsu nanti disepak. Dan akan ketahuan hidungnya sekalipun pesek, kalau dia Habib dilacak ketemu oleh dua Habib itu. Dan ada Al-Habib, siapa lagi ini, Hasan bin Abdul Qadir dan Al-Habib Uthman bin Yahya. Itu dia Habib sebelah Syekh Ali Dobra dari Syria. Habib Uthman bin Yahya ya.
Ini hadirin banyak sekali ini karena wahidan saya tidak bisa sebut namanya one by one satu-satu, nanti takut nasi kebuli jadi rengginang. Sekarang al-ju'u la yarham ma tawalnal kalam. Ya. Belikan cepat di pasar, mata udah sepet, perut udah lapar. Hadirin jamaah sekalian, para hadirin banyak sekali, para habaib, para alim ulama, para anggota DPR, MPR, ABRI, militer, para pejabat, pengangguran Jawa Barat. Serenceng, saya lihat wajahnya semuanya wajah permohonan semua. Tampangnya bahagia, saya kebet-kebet dari satu, dari sana saya lihat, Masya Allah, wajahnya tidak ada yang sama. Ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu falikulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahidu. Saya kebet-kebet wajahnya tidak ada yang sama. Tuh, Ustadz ada yang mirip SBY ya. Baru hanya kupingnya saja. Oh, Al-Habib Migdad, Masya Allah. Saya tidak, Habib Gures, ini Masya Allah, sabkul lisan ini. Selalu salah melulu. Maka tabakatibun wala khataba khatibun illa wagala fi gadi. Lau qultu kadza lakana ahsan, lau zidtu kadza lakana yustahsan, lau lakana ajmal wa lakana afdal. Hadza dalilun ala isti'la'i dhu'fi ala jumlatil bashar. Saudara, orang kalau tidak biasa pidato di depan para habaib-habaib yang sorbannya lebar-lebar banget. Asy'uru ka'anni namlatun tagumu haulal jabal. Sungguh saya sangat amat jiper sekali, seolah-olah kue cucur berdiri di depan candi Borobudur. Cuman karena Al-Habib Hasan Al-Jufri kilik-kilik terus. Habib pidato saja di sana, biarin asal-asalan. Yang penting hati gembira, saudara. Benar gak? Jangan sumpek-sumpek, buat apa susah orang hidup, apalagi di akhir zaman sekarang ini. Di negeri kita, saya suka baca doa, di malam gelap gulita, kami tinggal di negeri yang penuh dengan fitnah, di negeri pemimpin-pemimpin kita sedang terlena, masyarakat kita tidak tahu mau dibawa kemana. Kami, para remaja-remaja, tinggal di negeri banyak orang-orang durjana. Pemimpin-pemimpin kami, 50% gocap persen, sedang dalam keadaan terlena. Mereka sedang ambisi mencari kekayaan untuk dirinya, melupakan generasi-generasi jilid kedua. Bahkan buat calon anak-anak bayinya yang berada di perut gadis-gadisnya. Di negeri kami banyak orang-orang durjana, agama makin hari makin dihina, diletakkan di nomor 2. Partai-partai Islam tiap 5 tahun semakin merana dan semakin kalah. Ulama-ulama difitnah, tokoh-tokoh Islam diadu domba. Mereka mendapat bisikan dari Yahudi-Yahudi Amerika dan Nasrani Eropa serta tokoh-tokoh Cina, Qinghai haha. Nah, kami mau dibawa kemana? Di dada kami sudah tidak ada cinta, yang ada hanya kecewa sesama anak bangsa. Ulama sama ulama difitnah. Makanya kami hidup bingung mau dibawa kemana. Padahal kami ini anak-anak remaja, belum dapat kerja. Usia kami sudah jigo dalam kurung 25. Padahal kami ada rencana ingin melamar si Nona. Orangnya cantik, lincah, jelita, bagaikan ikan arwana. Namun kami tidak punya dana untuk membeli busana dan celana. Akhirnya malam minggu kami pusing, tidak kemana-mana. Hanya duduk di bawah pohon sambil main robana. Ya Hanana. Enak, ada maulid baginda Nabi yang mulia. Kalau tidak ada maulid,
bingung otak kita. Saudara, zaman sekarang manusia sedang bingung, yaskunal qalaq yaskuna tafahatal haya. Min aina ji'na wa ila aina raja'na wa ja'al alam min hawlina. Ila aina azhabu ba'dal maut limadza a'ish ma qimatul hayat. Orang saudara zaman sekarang sedang gelisah, bingung. Saudara tahu profesor mati minum baygon. Dia sangka 7 Up. Orang kaya loncat dari hotel Marriott. Aku jatuh. Ilmu ada, harta melimpah, namun ajaran baginda Nabi Muhammad tidak ada. Dia kebingungan. Al-as'ilatul khalidah tulihu ala afkarihim. Min aina ji'na wa ila aina raja'na wa ja'al alamu min haulina. Kami datang dari mana, pulang kemana, pertanyaan abadi mengetok-ngetok pikirannya. Sudah naik ke hotel-hotel berbintang, pinggir pantai di Bali, kumpul dengan kupu-kupu pakai rok mini, namun tetap masih sakit gigi. Kenapa? Karena tidak ada ajaran baginda Nabi. Nah, alhamdulillah kita hadir di tempat maulid seperti ini, memperingati, mengenang hari lahirnya baginda Nabi Maulil Akbar, dan juga kata Al-Habib Qasim siapa? Qasim Habib Quraisy. Jangan ikut-ikut loh. Habib Quraisy bin Qasim untuk apa? Haul dari abahnya. Yang keberapa? 13. Subhanallah. Cepat sekali ya. Madad dahru wal ayyamu wal zanbu hasilu wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafilu. Na'imuka fid dunya ghururun wa hasratun wa aishuka fid dunya muhalun wa batilu. Senin, Selasa, Rabu terus berlalu, malam, siang terus berganti acara, roda terus berputar. Tahu-tahu saja. Sekarang sudah 13 tahun. Al-Faqir belum lama ingat masih diumumkan di Al-Hawi. Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun meninggal. Sekarang ternyata sudah 13 tahun, itu dia. Hari tidak, waktu tidak dimanfaatkan. Cepat Senin, Selasa, Rabu terus berlalu, malam, siang terus berganti acara, roda terus berputar. Apa hasilnya? Wazanbu hasilu. Hasilnya hanya dosa. Mata belumuran dosa, mulut kotor dengan dosa. Wajah Rasulul Mauti, tanda-tanda kematian sudah datang. Uban di kepala dengan rambut sudah nyampur. Mata sudah lamur. Gigi pergi satu-satu tanpa permisi. Ini sudah menunjukkan bahwa kita sudah menjadi generasi wal asri. Cepat, yang kemarin anak-anak, tahu-tahunya sekarang sudah pada gendong anak. Benar gak? Yang kemarin masih kecil, sekarang bisa ngecilin orang. Manggil orang? Ya. Yang kemarin masih lucu, sekarang sudah pintar melucu. Yang kemarin kita suruh-suruh, sekarang kita disuruh-suruh. Masya Allah, cepat ya. Yang kemarin masih ileran, sekarang bisa ilerin orang. Jadi ini kalau kita tidak manfaatkan waktu, ya, asyabas saghira wa afnal kabira qarrul ghadati wa marrul asyi. Idza lailatun ahramat yaumaha ata ba'da zalika yaumun fati. Naruhu wa naqdu li hajatina wa hajatu man ashalatan gadi. Tamutu ma'al mar'i hajatuhu wa tabqa ma'ahu ma baqi. Yang kemarin masih kecil, sekarang sudah remaja. Yang remaja sudah dewasa. Yang dewasa sekarang sudah berumah tangga. Yang berumah tangga sekarang sudah menjadi kakek-kakek tua. Inilah dia yang dimaksud oleh Ikrimah Maula bin Abbas yang menafsirkan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu di dalam hidup ini akan melewati masa demi masa. Janinan, sobiyan, gulaman, syabban, syaikhan hariman, radi'u, thumma al-fasilu, thumma al-gulamu, thumma syabun, thumma syaikhun harimu. Ini dia Bapak Bupati, kita di dunia ini haul maksudnya untuk mengenang lagi masa lalu, perjalanan hidup kita. Tadi itu baca wadduha juga Nabi dikenang lagi
supaya ingat lagi. Dulu kamu yatim Muhammad. Lahir ke ini dunia tidak pernah melihat wajah ayahmu, tidak pernah digendong, dimomong, tidak pernah dipeluk. Umur 6 tahun ditinggal pergi oleh ibumu untuk selama-lamanya. Tapi kamu tidak kolok, tidak manja, peras keringat, banting tulang. Begitu juga kita harus mengenang lagi. Latar kabun natobakan. Bayangin dulu baru-baru apa? Radi'un. Masih disusui. Fasilun lalu disapi. Benar ya? Setelah disapi karena umi kita punya anak. Dulu radi'un. Ya, Bapak Wali Kota ingat waktu umur 5 tahun. Habib Mikdad waktu umur 1 tahun. Ditimang-timang, dibelai-belai, disusui. Dinyanyikan sholatullah sambil diciumi. Mamat anak siapa? Anak emi. Ya. Ingat gak? Iya, inna husnal ahdi minal iman. Habib Hasan waktu umur 5 tahun masih pakai celana monyet. Ingat benar disuruh kenang masalah itu Nabi Muhammad alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan. Bayangkan dulu masih kecil supaya tadi apa? Radhi'un, susu. Terus fasil disapi. Habib Hasan ingat waktu disapi karena uminya punya adik lagi. Punya anak lagi. Tsumma ghulamun. Umur 7 tahun. Sekolah. Tangannya begini. Masih pakai gespernya tali. Pipisnya kencingnya nomor 8. Hiburannya dulu paling hiburannya apa? Main itu cangcorang rumah lo di mana? Ya. Ya, masih kecil. Teleponnya apa teleponnya? Kaleng susu, sambal sama benang. Halo. Bagaimana perkembangan perekonomian dunia internasional? Oh, agak longsor sedikit. Ya. Benar gak? Tsumma ghulamun, tsumma syabun. Habib Mikdad, Habib Hasan, bayangin nanti fi dujal layali. Nata'allam min madrasatil lail. Ya, belajar dari madrasah malam nanti jam 3:30. Kita bayangkan masih kecil foto-foto kita koleksi. Ya Allah, tiap tahun saya punya muka berubah. SD, SMP, SMA sampai sekarang sudah jenggotan tua. Masya Allah. La tarkabunna tabaqan. Wah, ini umur 7 tahun. Ingat masih kecil. Sekarang umur 10 tahun. Berapa kali Allah selamatkan kita. Mau ditabrak mobil. Lagi mandi di kali injek pala buaya. Sakit berapa kali dibawa ke rumah sakit. Ya. Sampai sekarang Allah masih berikan kesempatan itu dia haul untuk mengenang masa lalu supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Summa ghulamun syabun dihitan. Saat kita disunat syab baru anak muda. Waduh. Gespernya 007. Kaosnya benglon. Ya. Dan dulu hiburannya sedikit. Sepatunya pantopel. Baru kumisan. Lalu mulain genit. Yata ganjenuh. Akhirnya kawin. Punya anak lagi. Terus dia tuh latar kabunna. Tabakan antobak. Makanya kalau Al-Fagir malam-malam suka lihat foto-foto Umi, Aba. Yang bajunya beruket. Pakai pici. Foto-foto kita lihat, kita nyanyikan. Sedih. Akhirnya nangis kita bersyukur. Sekarang hidup sudah jenggotan. Umur sudah 95 tahun saya. Hampir ngalamin zaman Nabi Isa. Anak ngelihat, ya Allah, Allah baik banget. Hajat keluar hajat bertali-tali. Hati sedih, batin sedih hingga mati. Keluar dari hajat, ketemu hajat. Itu bayangkan nanti di waktu malam. Ini dia haul. Ya, Habib Mikdad, Habib Gures, Habib Hasan, bayangkan. Ya, Habib Hasan Al-Jufri sekarang, Masya Allah. Al-Qanatir al-Muqantarah minat zahabi wal fiddah. Anak tidur di kamarnya, Masya Allah. Iwanu Kisra. Masya Allah, kipas anginnya, AC-nya, TV-nya sebesar bajai. Makanan min kulli janib, Masya Allah. Mandi air anget, saya setel lagi, panas banget tuh air. Bulu pada kebakar. Njit nggak tahu. Nah, malam-malam itu kita lihat tuh foto-foto kita.
Sedih dah. Waktu kecil hidupku amatlah senang. Pagi sore mandi di kali berenang. Menangkap capung mengejar kupu-kupu. Guling-gulingan di rumput tampak malu. Tidur selalu dipeluk ayah ibu. Ditimang-timang, dicariin kutu. Pak Wali, nanti bayangkan Pak Wali itu masih pakai celana monyet. Celana kecil, ingat gak main burung? Burung blorok Megan. Bila lihat pesawat terbang di langit, keluar dari rumah kapal minta duit. Ya. Ingat gak? Ya. Lindesin paku di kereta api. Ya. Kalau perutnya mules, tahu mules? Nggak ada obatnya zaman dulu, kantongin batu. Itu nikmat, kita jadi bersyukur sama Allah. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi faman kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Itu umur berapa? Kenang waktu SD main gundu, tahu gundu? Kelereng, ada yang bopak, cilem, gitu. Main gundu, main burung layang-layang. Burung tahu burung? Blorok, Megan, kelepekin tuh. Swingannya dua, cuit. Kayak seperti toa musola Al-Ikhlas. Enok, anu masih kecil, kelepekin nih Habib Hasan main tepokan di depan empang, anu liatin. Kelepekin, beli burung dua-duanya laki. Dikelepekin kagak turun-turun, akhirnya ambil kos oblong. Dibacain Fatihah Habib Abdullah bin Muhsin, turun. Main gundu, main burung layang-layang, petikin jambu milik tetangga orang. Umur berapa tuh? 7 tahun. Waktu SD hidupku bahagia, bercerita dengan teman apa saja. Kan abah gue nggak mempan ditembak. Ya percaya. Jangan injak kaki gue, ntar mau lo mati. Injak-injak kan. Itu benar, waktu benar gak? Ada wagi, semua ini syamil, kamil, internasional, sampai di Hadramut juga. Ya, di Hadramut nggak boleh injek-injekan kaki. Jangan injek kupu-kupu, ntar cantengan, nunjuk kupu-kupu sama. Ntar bayangin tuh, SMP bukan teman semata-mata, teman satu geng main balap sepeda. Sekarang kita udah tua. Teman satu geng main sepak bola, teman bercerita tentang suka duka. SMA Alia teman bercerita tentang fenomena dan cita-cita. Lu cita-citanya jadi apa? Jadi menteri agama. Loh, gue sih pengen jadi itu menteri peranan wanita. Wah. Sekarang kemana? Haula'i wa ulaika. Ataitul kubura fanadaituha. Wa ainal mu'azzamu wa ainal muhtagar. Wa aina mudillu bisultanihi wa ainal muzzakka idza maftakhar. Tafanau jami'an wa matal mukhbiru wa matu jami'an wa matal khabaru ya sa'ili an unasin fima madaw amma laka fima tara min mu'tabar ama wallahi law alimal anamu lima khuliku lama ghafalu wa namu hayatun thumma mautun thumma ba'thun wa mizanun wa ahwalun jisamu wa nahnu idha umirna aw nuhina ka ahlil kahfi ayqadun niyamu liyaumil hasyri qad amilat rijalun fasallau min makhafatihi wa shamu wa nahnu idza umirna aw nuhina ka ahlil kahfi ayqadun niyamu ainal muluku zawtijani min yamani aina minhumul akalil wa tijanu wa aina ma syadahu shaddadun fi irami wa aina ma sasahu fil fursi sasanu wa aina ma hazahu qarunu min zahabi wa aina adun wa shaddadun wa gahtanu ata alal kulli amrun la maradda lahu hatta qadaw fa ka'annama al-qauma ma kanu ka'annama sababun lam yazkhul lahu sababun yawman wala malakas sulaiman wala malakad dunya sulaimanu hakadha dunya tabni wa tahdim. Baru sekarang kita tahu, benar gak? Alhamdulillah, teman SD, SMP, SMA kemana? Kini mereka pergi satu persatu seiring dengan perputaran waktu. Ya. Ada yang sudah kawin, ada yang duda. Teman-teman dulu ya masih duda aja, palanya botak.
ada yang hidup sukses bahagia. Tak sedikit yang meninggal dunia, semuanya meninggalkan nostalgia. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun, ala kullu syai'in la mahalata zailu. Kini mereka pergi satu persatu seiring dengan perputaran waktu. Nah, kita yang masih diberikan kesempatan peluang hidup, manfaatkan untuk bersyukur. Tadi kata Habib, ya, ingat keramat yang masih ada satu-satunya adalah ibu kita. Ibulah yang harus kita hormatinya. Walidaka jannatuka wa naruk, jannatuka in kunta barran bihima, wa naruk in aqaqtahuma wa jahadta fadlahuma. Karena itu baginda Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaih lahir ke ini dunia, tidak pernah masa'ida bitakbili abi, tidak beruntung dicium oleh abahnya. Lahir dalam keadaan yatim, tapi beliau tidak kolok, tidak manja karena punya umi. Ya, nah Allah panggil lagi supaya engkau hai Muhammad jangan kamu panggil abi wala panggil umi, tetapi panggil ya Rabbi, ya Rabbi. Nabi Muhammad ditinggal ibunya untuk selama-lamanya, tetapi dia tidak kolok, tidak manja, peras keringat, banting tulang, bikadil yamin wa arakil jabin. Lihat, berteman dengan penggembala domba, penuntun onta. Kita ceritakan kepada anak-anak kita. Ya waladi, hai anakku Husain, Hadi, ingat Nabi Muhammad kecil lahir tidak beruntung seperti kamu, tidak pernah masuk SD, SMP, SMA. Seorang diri sebatang kara, tapi tidak kolok, tidak manja, peras keringat, banting tulang, sampai dunia lihat ini menyaksikan. Hidup terus dihina, dicaci maki. Sabar anta kadzabun, sahirun, majnunun, muftarin, sa'irun. Nabi terima. Sabar semuanya. Karena itu ya, Ustaz siapa nih? Ustaz Syekh Ahmad Doba. Ya, beliau sering katakan bagaimana Nabi waktu Asya bainahum dihina, tapi pas sudah meninggal baru dipuji-puji. Al-Imam Al-Ghazali begitu juga. Asya bainahum, falamma asya bainahum asya zalilan muhanan, falamma mata hujjatal islami. Ibnu Rushd begitu juga. Waktu hidup di tengah-tengah mereka, hatta innaman marra baina yadayhi basakha fi wajhi, diludahi, tapi ketika meninggal menjadi manusia mulia. Falamma mata failasufa min bani syarq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina, tapi waktu meninggal falamma mata Nabi disebut-sebut apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ahmad Syauqi muji katanya, wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumun wa sana'u. Ya man lahu izzu syafa'ati wahdahu wa huwal munazzahu ma lahu syufa'a'u. Arsyul qiyamati anta tahta liwa'ihi wal hawdu anta hiyalahu saqqa'u. Ya man lahul akhlaqu ma tahwal ula minha wa ma yata'asyakul kubara'u. Fa idza khatafta falil manabiri hizzatun ta'run nadiyya walil qulubi buka'u. فإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا حقد ولا شحناء وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. Itu dipuji-puji kapan? Setelah meninggal dunia. Nah begitu juga wal aqibatu lil muttaqin. Bukan sekarang kita harus tegar menghadapi keadaan di zaman ini. Nah kembali lagi dengan adanya maulid, hati kita gembira, ya, senang. Dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia besar, kita memperingati orang-orang besar dahulu, Al-Habib Qasim, begitu juga Nabi Muhammad, untuk menyambung silaturahmi batin yang sudah terputus dengan mereka. Untuk kita bercermin bagaimana mereka dulu berjuang, ya, hebat. Kita teladani guru kita, dan kita teladani juga bagaimana mereka
Mereka itu orang-orang besar, tegar, tidak seperti kita. Lemah, loyo, lesu. Apalagi anak-anak Islam di akhir zaman. Belum lama nih waktu Natal, tahun baru. Siapa itu yang tahun baru? Yang tahun baru adalah Hengki, Bleki, si Torus, si Butar-Butar, si Luhut. Siapa lagi? Messi, Balatoli. Messi, Balatoli, Ndondece. Yang mabok Samsuri. Samsuri mabok. Hamdani Ganja. Hamdani Ganja teler. Arifin, Wawan, Acep. Masya Allah. Samsudin. Minuman keras. Oplosan. Padahal yang Natal, yang tahun baru adalah namanya si Hengki, Bleki, Ronaldo, Messi, Balatoli. Yang mabok Samsudin. Iwan Ganja, Iwan. Ucup ke diskotik. Nunung ke diskotik, pulang dikerokin. Pada mabok seloyongan. Nah ini salah, benar gak? Mabok seloyongan, Masya Allah, rambutnya dimerah-merahin pakai sos bakso. Niru-niru itu anak-anak desa yang cekak-cekak di sana nih Habib, dekat Habib Hasan, daerah Citayam, daerah cekak tuh. Citayam, Depok, Keranggan, jempolnya kayak langkuas. Orangnya item-item keling pada mabok pakai anting-anting lagi. Kawat kandang burung. Mabok sakron. Sakronnya itu minuman keras, padahal yang empuk-empuk ada. Cincau, cendol dia tidak mau. Minuman keras dioplos apa? Bensin premium. Tape, poyum. Minyak wangi. Malaikat subuh. Mabok. Ya Allah, mabok seloyongan, tidak pulang-pulang, pulang naik motor, kebut-kebutan, berangkat 12 orang, malam-malam pulang pagi tinggal 3, nyangkut di Kapolsek. Uminya nangis, Arifin, udahlan, ulah mabok, ulah isin. Seloyongan pulang kagak nyampe-nyampe, jalan maju sekali, mundur 2 kali. Uminya lagi liatin dari kaca nako, ya Allah, haya. Akhirnya tidur jam 3 malam, belum sholat subuh. Bangun jam 12 siang. Jam 1 tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur. Baru bangun, gahwah. Ngopi. Iya, pikirannya bingung. Ngopi bingung, lihat matahari bingung. Itu matahari apa bulan ya? Pak, itu matahari apa bulan? Maaf, saya orang baru di sini. Wah. Orang baru. Walaysa yasihu fil azhani syai'un idza ihtajja an-naharu ila dalili. An-nahar la yahtaju ila dalili. Itu matahari apa bulan? Oh, maaf saya orang baru di sini. Akhirnya yang nunjukin anak-anak kecil. Yang mana, Om? Sini recehan. Itu matahari apa bulan? Yang mana, Om? Oh, opak. Lama-lama magrum. Hakada. Nah, jadi bilangin ini ya, jangan mabok ya. Nah yang masih muda-muda nih, lihat jadi lihat Nabi Muhammad SAW. Antum najmul ula wa hadaful muna wa qaradul ula fabikum tahyal ummah. Hai anak-anak muda, lihat itu yang tadi Habib Mikdad bacakan, al mubasyarina bil jannah, remaja orang yang dijamin 10 orang masuk surga itu usianya baru di kepala 3 semua. Yang berkepala 3 yang sudah dijamin masuk surga itu 3 orang. Sayyidina Abu Bakar 37 tahun. Sayyidina Utsman 34 tahun. Abdurrahman bin Auf 30 tahun. Yang di bawahnya lagi 2 orang itu baru usianya di kepala 2. Sayyidina Umar 27 tahun. Abdurrahman bin Auf ya 27 tahun. Yang di bawahnya masih di bawah sekali. Sayyidina bahkan minhum man kana dunal asyirah. Sayyidina Ali di bawah 10 tahun. Miqdad bin Amir. Siapa lagi? Ja'far. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Talha bin Ubaidillah baru 14 tahun. Zubair bin Awam 16 tahun. Masih anak-anak muda. Sa'id bin Zaid 14 tahun. Haula'i wa ulaika menjadi humatal Islam wa hurasal aqidah.
Ar-rijal haular Rasul, tokoh-tokoh yang berada di sekeliling Nabi menjadi pengawal Islam, pembela akidah baginda Nabi Muhammad, pendukung-pendukung, anak-anak muda fi sinnil fata, usia remaja semua. Memang di dalam Al-Quran juga masih remaja-remaja. Nabiullah Yusuf alaihissalam masih muda. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Masih muda. Yang mengikut Nabi siapa? Nabi Musa itu anak muda semuanya. Para muda-muda ikutin wali-wali para nabi-nabi. Idh qala Musa li fatahu fi sinnil fata, usia muda. Nah, Yusuf alaihissalam masih muda. Nabi Ibrahim, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang anak muda yang mencaci maki berhala, itu namanya Ibrahim. Fi sinnil fata. Semuanya masih muda. Muda. Saudara-saudara, udah jam berapa nih ya? Masya Allah, al-ju'u la yarham ma tawalnal kalam. Nah hadirin sekalian, mohon maaf ya, karena sudah malam juga ini. Malam ya, karena Kak Habib nanti mau pulang keretanya takut ketinggalan. Sebab roti tawarnya itu, keretanya jalannya jam 1:30 ya. Jadi sedikit saja singkatnya nih ya, orang kalau mau hidup bahagia, ini wasiat dari Habib, kunci bahagia ada berapa? 3. Berapa? Jangan cicing wae ulah. Berapa mau bahagia? 3. Kata Habib Hasan, di sana banyak gadis-gadis solihah itu. Ya biar wanita-wanita itu biar dengar juga. Orang kalau mau hidup bahagia, kuncinya ikuti ajaran baginda Nabi yang mulia, ada 3. Pertama, syarat orang bahagia harus punya duit. Benar gak? Harus punya. Yang kedua, istri yang salihah. Yang ketiga, mempunyai anak yang berbakti. Ini ingat, catat nih. Catat dalam hati. Orang kalau mau hidup bahagia harus apa? Punya duit. Duit bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh duit. Benar gak? Harta tidak membuat manusia bahagia, hidup tanpa harta sengsara. Benar ya Pak Kiai ya? Artinya apa? Kalau tidak punya duit, cari duit. Tapi kalau sudah dapat duit, jangan dikejar-kejar terus. Berangkat anak lagi tidur, pulang anak sudah tidur lagi. Jangan, sebab duit tidak membuat manusia bahagia. Allah dapat membuat bahagia orang yang hidupnya sederhana tanpa diberikan harta. Allah dapat menghinakan raja-raja tanpa diambil kerajaannya. Allah dapat menghinakan orang-orang kaya dengan diberi, semakin diberi harta, semakin diberi kekayaan, semakin hina di masyarakatnya. Benar gak? Jadi orang kalau mau hidup bahagia harus apa? Punya duit. Sebab orang kalau tidak punya duit bahaya. Gaya hidupnya beda. Jangankan gaya hidupnya, jalannya aja lain. Duduknya juga lah. Antum bisa lihat orang kalau nggak punya duit jalannya, orang tampangnya nggak punya duit no. Kita bisa lihat dari atas kaca nako gini. Nah, katanya calon mantu no. Iza atakum man tardawna. Ada orang mau ngelamar anak, kita lihat dulu jalan tampang nih nggak punya duit, bahaya nih. Soalnya beda, orang nggak punya duit jalannya seloyongan, botol aqua ditendangin. Nah, supaya murah rizki, man qara'a surah waqi'ah kulla lailah lam tusibhu fagatun abada. Siapa yang melazimkan membaca surah waqi'ah, insyaallah tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Yang kedua, alaikum bi salatid duha fa innahu la yajtami'u al-faqru wad duha. Biasakan salat duha. Dan diijazahkan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Empang, baca ya Latif 129. Berapa? 129 kali. Insya Allah enak hidup kita. Ya, jalan bahagia, duduk bahagia, rumah biar sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Buat apa? Ya punya rumah tapi hatinya tidak bahagia. Yang kedua, istri salihah. Ibu-ibu, ya, supaya menjadi istri salihah baca Alam Nashrah. Nih baca tangannya mana? Ayo, Habib ijazahkan. Tangan kanannya mana? Tangan kanannya.
Nih, pegang ibu-ibu. Ini tangguh sumpahin. Nih tangan kanannya, pegang taruh di dada. Ayo, pegang tangan sini. Baca bareng. Alam Nash. Nah, matanya lihat ke arah mulutnya. Ayo bareng ikutin Mahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Buka mulutnya buka. Alam ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladhi wa rafa'na fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra wa idza faraghta fansab. No, insyaallah istri solihah. Enak. Ibu, kalau suami baru pulang, ibu mau gak masuk surga? Bu, mana dia orangnya nggak kedengeran ya? Ih, cicing wae. Kalau ibu mau masuk surga, jagalah suami, jangan kau sakiti. Jagalah suami agar tak kawin lagi. Iya benar. Sekarang banyak suami pada hengkang kabur karena galak banget bininya. Suami baru pulang bukakan dasinya. Tanya Fafa, tadi ngojek dapat berapa? Oh biasa mama seperti hari kemarin 350.000. Ini dia uangnya cash atur biar cukup untuk 3 bulan. Nah itu enak dah tuh istri kalau punya istri salihah. Wah hidup bahagia. Benar doakan baca alam nasyrah. Laka sodrok sawah. Dulu istri-istri zaman dulu kalau suaminya mau pulang di depan berangkat dia sambil gendong anaknya dia berkata, wahai suamiku ittaqillaha wa la tud'imna haraman inna nasbiru ala ju'i fid dunya walakin la nasbiru ala nari jahannam yaumal qiyamah. Ittaqillah, takut kamu sama Allah, jangan berikan kami anak-anak kamu makanan asupan yang haram. Kami sabar menghadapi panasnya, kami sabar menghadapi lapar di dunia tapi tidak sabar menghadapi panasnya api neraka. Sekarang zaman sekarang kenapa nih pejabat-pejabat banyak masuk ke dalam penjara, dorongan istrinya. Coba kita lihat itu pejabat-pejabat sudah tua generasi wal asri masuk ke dalam penjara bersama-sama lagi. Ampiwi anak mantu bapak emak wa alihi wa sahbi ajmain. Kenapa? Dorongan siapa? Istri. Makanya suruh redamnya Pak baca alam. Dan yang terakhir supaya mempunyai anak yang bakti, bacakan inna anzalna. Nih di sini nih, pegang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng. Inna an wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malak biizni rabbihim salamun hiya hatta. Hadirin sudah insyaallah ada perubahan. Berubah karena paham. Dan paham itu harus dengan ilmu dan ada hubungan, membangun hubungan antara kita sama Allah. Terakhir sekali lagi mari 3 menit pesan dari Al-Habib Gures ya tadi ya. Supaya kita ingat orang tua kita. Ingat ada satu dosa yang kalau kita melakukan kita akan dikutuk oleh Allah. Dosa itu adalah berbuat durhaka kepada ibu bapak kita. Mari kita terakhir 3 menit muhasabah. Mengenang perjalanan kita masa lalu dalam haul akbar ini. Yaitu orang tua kita, diri kita. Ayo adik-adik, ibu-ibu jangan ada yang bicara. Kemarin Habib bicara depan anak-anak yatim, mereka nangis sedih. Mengenang kedua orang tuanya, masing-masing membaca doa dengan bahasa Indonesia dan habaib yang ada di atas para ulama yang mengaminkannya. Ayo ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim. Ayo nunduk baca doa ya Habib mengaminkannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ayo masing-masing nunduk baca doa. Ayo
Ayo, ayo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Naam. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa anta alaina qadir. Ultuf bina fima jarat bihil maqadir. Duhai Allah, Engkaulah yang menyaksikan segala-galanya. Duhai Allah, kami hamba-hambamu bersimpuh di hadapan. Ya Allah, ampunilah segelap apapun masa lalu kami, sehitam apapun sejarah hidup kami. Ya Allah, ampunilah sekotor apapun tubuh hamba-Mu ini. Terimalah hamba-Mu ya Allah yang bergelimang dengan perbuatan-perbuatan dosa, yang berselimut dengan perbuatan-perbuatan aib dan nisya. Ya Allah, ampunilah gelapnya masa lalu kami. Duhai Allah, ampunilah senista apapun maksiat yang pernah kami perbuat, sebusuk apapun dosa-dosa yang pernah kami lakukan, sekecil apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Engkau Maha Tahu ya Allah. Senin, Selasa terus berlalu, malam, siang berganti acara, roda terus berputar. Duhai Allah, ampunilah sejarah hitam kami ya Allah. Adik-adik, ingatlah ada satu dosa yang kalau kita melakukannya kita akan dikutuk oleh Allah. Dosa itu adalah berbuat durhaka kepada ibu bapak kita. Adik, ingatlah dahulu di saat waktu kita masih kecil, ibu hamil, berbaring sulit, berdiri pun sakit, akan tetapi ibu kita tetap tersenyum, dibelai perutnya ke atas ke bawah, karena di dalam rahimnya ada kita masih kecil. Ayah pun mencari uang pagi dan sore agar kita menjadi anak janin yang sehat. Ingatlah adik, di saat ibu kita ingin melahirkan kita, seorang diri sebatang kara menangis menjerit, air matanya berlinang basah, darah bertumpah, keringat pun bersimbah, seakan-akan meregang antara hidup dan mati. Namun ketika kita telah lahir dalam keadaan selamat, dipeluk, dicium, dimandikan air hangat, sabun wangi, dibedakkan, diminyakkan, disisiri. Siang dan malam kita ditunggu, dilayani, bahkan digadangi. Seekor nyamuk yang hinggap di tubuh kita, ibu kita tidak sudi. Dikejar-kejar, dipukul hingga nyamuknya mati. Itulah dia kasih sayang orang tua kita. Karena itu kita heran, kenapa kita mendengar dorobal waladu walidahu bil hajar hatta sala damu min wajhil walid. Kita heran mendengar seorang anak memukul wajah orang tuanya dengan batu hingga darah mengalir. Begitu juga kita mendengar seorang gadis mencaci maki ibunya di depan teman-temannya, padahal kedua orang tuanya sudah berkorban harta dan nyawa. Adik, ingatlah, bila suatu saat Allah memanggil pulang kedua orang tua kita, malaikat maut mencabut nyawanya, pasti kita sedih. Kita bawa orang tua kita ke masjid, kita azan, kita tinggalkan seorang diri sebatang kara di dalam kubur. Ketika kita kembali ke rumah, kita sudah tidak dapati lagi orang tua kita. Dunia hanya cerita, akhirat menjadi fakta dan nyata. Kita akan mengalami perjalanan yang panjang dan abadi. Di saat itulah penyesalan terbesar dari orang tua, jika dia tidak mendidik anaknya. Ternyata prestasi dunia yang selama ini dibangga-banggakannya tidak berarti apa-apa. Dia butuh doanya. Mudah-mudahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakanlah hidup kami di dunia, di akhirat masuk surga, berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia bersama anak keluarga. Amin ya rabbal amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman, Ya Rahim. Hadirin wal hadirat jamaah haul yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah acara talqin yang akan dipimpin oleh Al-Habib Mustafa Ba'abud. Kepada beliau dengan segala kerendahan hati, mohon kiranya menutup acara ini dengan sekaligus pembacaan doa.
kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma qultu ana wan nabiyyu qabli la ilaha illallah La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila antum insyaallah ta'ala min al-aminin. Amin. 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 Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimohon untuk jangan dibubar dikarenakan sudah ada konsumsi yang telah dipersiapkan oleh para panitia. Dan dimohon agar bisa membentuk halakoh di mana satu tabsi untuk 4 orang.